Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Dan sekarang kita sudah sampai di soal nomor 17. Soal nomor 17, papan homogen sepanjang R diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 60 derajat yang memiliki sisi licin dan kasar dengan koefisien gesek kinetiknya itu 0,8. Jadi bidang miringnya ini dari bagian atas sampai di ujung batang itu licin, kemudian dari ujung batang sampai ke bawah itu bidang miringnya kasar dengan koefisien gesek 0,8. Nah, papan mula-mula dilepaskan pada batas licin kasar, jadi dia awalnya di sini, itu pada saat di batasnya, batas antara licin dan kasar, dilepaskan artinya kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Kemudian setelah melewati perbatasan, dia kemudian berhenti. Jadi ketika ujung batang bagian atasnya tepat melewati bidang batas antara licin dan kasar, batangnya itu berhenti. Nah, jika waktu yang dibutuhkan selama gerakannya mulai dilepas sampai dia kembali berhenti itu 2pi detik, nah yang ditanyakan itu berapa panjang papannya. Nah, di sini karena bidang miringnya itu tidak kasar semua, cuma sebagian, itu artinya gaya gesekan yang dialami oleh batang ini itu berubah-ubah. Semakin ke bawah, karena semakin besar bagian balok yang bersentuhan dengan bidang kasar, maka semakin besar gaya gesekannya. Jadi awalnya pada saat di sini gesekannya itu masih nol, kemudian dia memasuki bidang kasar, itu semakin lama, semakin besar gaya gesekannya. Jadi awalnya dia dipercepat karena gaya gesekan yang semakin besar, lama-kelamaan, gaya gesekan itu bisa eh, melewati besar daripada besar gaya yang membuat dia bergerak ke bawah. Karena gaya gesekannya nanti semakin besar, nanti bendanya itu akan mengalami perlambatan dan kemudian berhenti. Nah, sekarang kita buat persamaan geraknya. Jadi kita perlu mencari terlebih dahulu percepatannya. Jadi percepatan itu sama dengan total gaya dibagi dengan massanya. Jadi anggap eh, bidang yang eh, bersentuhan dengan bidang kasar itu bagian batangnya itu sepanjang X, maka percepatannya itu adalah gaya menarik dia ke bawah itu adalah mg sin theta ya, yang sejajar dengan bidang miring. Itu m g sin theta, kita anggap m-nya itu adalah massa batang. Kemudian ada gaya gesekan yang melawan, kemudian dibagi dengan massanya. Itu m. Nah, besar gaya gesekan ini itu gaya gesekan yang dialami oleh bagian batang yang bersentuhan dengan bida yang kasar. Nah, besar massanya ini bagian balok ini yang batang untuk panjangnya sejauh sebesar X, berarti massanya kalau kita bikin perbandingan massa batang yang ini yang bagian kecil dibagi dengan X itu akan sama dengan massa batang keseluruhan dibagi dengan eh, panjang batang keseluruhan atau L. Ini berlaku kalau kasus batangnya itu
homogen. Nah, di sini juga kan dijelaskan bahwa papannya atau batangnya itu homogen. Dari sini kita peroleh bahwa nilai massanya, massa bagian yang bersentuhan dengan bidang kasar itu M per L, atau bisa kita tulis X per L dikali dengan M besar. M besar itu adalah massa papan. Jadi sama dengan M kali G sin theta. Kemudian gesekannya itu adalah mu S dikali dengan massanya M G cos theta dibagi dengan M besar. Itu massa eh, papan. Nah, kita ganti massa bagian papan di sini yang bersentuhan dengan bidang kasar. Itu M G sin theta dikurang mu S. M-nya itu adalah X per L dikali dengan M besar G cos theta. Kemudian dibagi dengan M. Nah, dari sini M-nya bisa kita coret. Kita peroleh eh, besar percepatannya itu A sama dengan G sin theta dikurang mu S dikali X per L G cos theta. Jadi ini persamaan geraknya. Nah, kalau misalkan kita masukkan angka-angkanya di sini, misalnya kita mau cari berapa nilai percepatan bendanya pada saat dia bergerak sejauh L, atau pada kalau di sini kan pada saat dia bergerak sejauh L dia kan akhirnya berhenti. Kalau akhirnya berhenti berarti sebelumnya itu dia sudah mengalami perlambatan. Nah, kalau kita cek angka-angka yang ditampilkan di soal untuk X sama dengan L, itu akan kita dapatkan bahwa untuk X-nya sama dengan L, itu masih mengalami percepatan. Oke, kita coba masukkan angkanya. Nilai G itu 9,8 dikali sin 60 dikurang mu S-nya itu 0,8. Nah, kita masukkan untuk X-nya sama dengan L. Ini 9,8 dikali cos 60. Nah, di sini kita akan peroleh nilai percepatannya itu adalah 4,57 meter per sekon pangkat 2. Itu artinya pada saat papannya ini bergerak sejauh L, dia masih mengalami percepatan sebesar 4,57 meter per sekon pangkat 2. Itu artinya tidak mungkin papannya itu berhenti pada saat dia menempuh jarak sejauh L. Karena di sini itu dia masih mengalami percepatan. Jadi untuk soal ini tidak uh, logis angka-angkanya, karena kita lihat di sini tuh karena sudutnya itu terlalu besar. Kalau sudutnya terlalu besar, itu bendanya itu akan mengalami percepatan terus-menerus, tidak mengalami perlambatan dan tidak mungkin batangnya itu akan berhenti. Nah, sekarang kalau kita tinjau energinya, nah, papannya kan kalau kita lihat pusat massanya, papannya kan awalnya dia di sini pusat massanya, kemudian dia berhenti di sini. Jadi kita anggap dia turun sejauh sejauh H, maka di sini kita bisa membuat hubungan bahwa usaha dari gaya gesekan itu sama dengan perubahan energi potensial.
Jadi usaha dari gaya gesek itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Nah, usaha gaya gesekan, nah karena gaya gesekannya itu sebagai fungsi dari eh, perpindahan, dia berubah-ubah nilainya terhadap besar nilai X, maka W-nya itu adalah F, kita integral terhadap dx. Kemudian perubahan energi potensial akhirnya itu kita anggap pada saat di sini potensialnya 0, pada saat di atas ini potensialnya MGH. Jadi minus perubahan energi potensialnya itu M dikali G dikali dengan H. Nah, gaya gesekannya itu mu S dikali X per L dibagi dengan ini M besar, bagi dengan M besar dikali G cos theta itu sama dengan M G dikali H-nya itu adalah karena di sini dia bergerak sejauh L, maka kalau sini L maka H-nya itu adalah L dikali dengan sin theta. Ini L kali sin theta. Ini masa yang bisa kita coret. Ini kita integral dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Nah, kita peroleh ini integral terhadap X. Nah, kita peroleh 1/2 mu S X pangkat 2 per L G cos theta dx. Nah, ini sudah diintegral ya. Batas integralnya itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L sama dengan G. Ini G-nya juga bisa dicoret ya. Kali L sin theta. Nah, kita ganti X-nya sama dengan L dengan X sama dengan 0. Nah, kita peroleh 1/2 mu S. Ini L pangkat 2 per L cos theta itu sama dengan L sinus theta. Sini L pangkat 2 dibagi dengan L itu L. Di sini ada L, berarti kita bisa coret. Atau mu S-nya 1/2 pindah ke sebelah jadi 2. Cosnya pindah ke sebelah jadi sin per cos. Sin per cos itu adalah uh, tangin theta. Jadi dari sini eh, nilai koefisien eh, gesekannya itu tidak boleh sembarang nilainya karena dia harus bergantung sama eh, sudutnya supaya bendanya itu yang awalnya diam kemudian bergerak kemudian kembali berhenti. Jadi ada nilai koefisien gesek tertentu yang bergantung sama sudutnya. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai sudut yang di sini, sudutnya 60, berarti mu S sama dengan 2 dikali tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat itu 1,73. Jadi kalau dikali 2 dikali 1,73 itu dapat 3,46. Jadi koefisien geseknya harusnya 3,46. Nah, koefisien gesek itu nilainya antara 0 sampai 1, Pak. Kurang dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Berarti untuk sudut yang 60 derajat ini tidak masuk akal. Karena tidak akan membuat bendanya yang awalnya diam, kemudian bergerak dan kembali diam. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, misalkan kita ambil sudut yang lain, misalkan sudut kemiringannya bukan 60 derajat, kita ambil misalkan tetanya itu nilai tetanya misal 15 derajat, berarti koefisien gesekannya itu juga tidak boleh sembarang nilainya. Itu harus 2 kali dari tangen 15 derajat.
2 kali tangen 15 derajat itu dapat 0,54. Nah, sekarang untuk eh, sudutnya 15 derajat, jadi sudutnya sama dengan 15 derajat dan mu S sama dengan 0,54. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal seperti ini untuk kasus ini, sudut kemiringan 15 dan koefisien geseknya itu 0,554. Nah, sekarang masukkan nilai eh, sudut ini ke persamaan geraknya yang A sama dengan G sin theta kurang mu S X per L G cos theta. Nah, kalau kita masukkan, kita peroleh A sama dengan G sin 15 derajat dikurang 0,54 X per L cos 15 derajat. Atau A sama dengan kita masuk angka-angkanya, kita peroleh 2,548 dikurang 5,11 per L X. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaan ini, misalnya kita ubah A sama dengan minus 5,11 per L X ditambah 2,548. Ini bentuknya mirip, bentuk persamaan ini tuh mirip dengan bentuk persamaan gerak dari osilasi pegas. Jadi kalau misalkan ada osilasi pegas, nah untuk osilasi pegas yang masanya di sini permukaan lantainya licin, masanya M, konstanta pegasnya K, maka akan kita peroleh nilai eh, persamaan geraknya A sama dengan minus K per M dikali dengan X. Nah, untuk kasus seperti ini, maka dia nanti kan geraknya osilasi. Jadi ini mirip, cuma persamaan yang ini tuh ada tambahannya plus 2,548. Nah, untuk osilasi pegas ini, dia akan mendapatkan persamaan posisinya X sama dengan A sin omega T ditambah B cos omega T. Di mana di sini sama B-nya itu bisa ditentukan dari melihat uh, syarat batasnya. Kalau misalkan pegasnya ini mula-mula pada saat T sama dengan 0, simpangannya sejauh A misalkan, maka nilai uh, sin omega T-nya itu sama dengan 0. Nanti solusinya X sama dengan B cos omega T. Sama kalau misalkan pada saat X T sama dengan 0, posisi massanya ini partikelnya itu di X sama dengan 0, nanti diperoleh bahwa solusinya itu adalah A dikali sin omega T. Nah, sama juga untuk yang persamaan ini, berarti solusinya ini adalah solusi persamaan uh, mirip osilasi. Jadi kita tebak saja solusinya. Jadi untuk solusi yang ini, ya, omeganya itu kalau yang di sini, omega itu sama dengan itu akar dari K per M ya untuk yang osilasi pegas. Jadi omeganya itu adalah akarnya ini, akar dari koefisien dari X. Nah untuk yang ini berarti solusinya bisa kita tebak X sama dengan A sin omega T ditambah B cos
omega T. Nah, karena di sini ada angka tambahannya, kita tambah lagi dengan sebuah konstanta C. Nah, untuk menentukan solusi lengkapnya ini, maka kita harus menentukan berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, nilai C-nya. Nah, omeganya di sini sama dengan yang ini, itu adalah koefisien dari X. Jadi omega itu sama dengan akar dari koefisien dari X itu 5,11 per L. 5,11 per L. Nah, di sini di soalnya itu diketahui bahwa pada saat T sama dengan 0, jadi mula-mula, nah di sini belum berpindah, berarti X-nya itu masih sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan T sama dengan 0, X-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan X-nya 0, kemudian A, ganti T-nya dengan 0, berarti sin-nya itu adalah sin 0 ditambah B cos 0 ditambah dengan C. Nah, sin 0 itu kan 0, jadi ini hasilnya 0, berarti di sini cos 0 itu adalah 1. Nah, dari sini kita peroleh 0 sama dengan B ditambah dengan C. Berarti B itu sama dengan eh, minus C. Jadi solusinya ini bisa kita ganti yang di atas X sama dengan A sin omega T ditambah B cos omega T. C-nya kita ganti dengan nilainya itu adalah minus B. Jadi sisa dua konstanta yang perlu kita cari yaitu adalah konstanta A sama konstanta B. Kita ambil syarat yang lain. Nah, kalau kita lihat kecepatannya, nah kecepatan kan adalah turunan posisi terhadap waktu. Berarti kalau ini kita turunkan, turunannya sin omega T itu adalah A dikali omega cos omega T. Turunannya cos itu adalah minus sin. Berarti dikurang B kali omega sin omega T. Nah, terus yang ini turunannya itu adalah 0. Nah, untuk syarat kecepatannya, mula-mula untuk T sama dengan 0, bendanya itu masih diam. Atau kecepatannya itu masih sama dengan 0. Nah, sekarang masukkan T sama dengan 0, V-nya itu harus 0. Jadi V-nya 0, berarti A dikali omega cos 0 dikurang B kali omega sin 0. Nah, B dikali sin 0 itu sama dengan 0. Ini cos 0 itu sama dengan 1. Berarti yang ini 0. Berarti A dikali A kali omega itu sama dengan 0. Berarti kita peroleh A-nya itu sama dengan 0. Karena tidak mungkin nilai omeganya 0. Karena nilai omega itu sudah ada nilainya akar 5,11 per L. Berarti yang harus 0 itu adalah A. Jadi eh, kita sudah dapatkan lagi konstanta A-nya, maka persamaan posisinya X sama dengan ganti A-nya dengan 0. Berarti kalau ini ganti dengan 0, berarti 0 kali sin omega T jadi 0. Berarti tersisa B cos omega T dikurang B. Jadi solusinya. Sisa mencari satu konstanta lagi, konstanta B. Nah, kita butuh syarat tambahan yang lain. Nah, misalkan kita ambil percepatannya. Percepatan kan turunan keduanya dari posisi. Nah, kalau ini diturunkan dua kali, turunkan sekali kan dapatnya minus B omega cos omega T. Kalau turunkan lagi sekali, berarti minus B omega kuadrat sin, eh, dia kembali ke cos ya, cos omega T. Terus ini 0. Nah, mula-mula pada saat
eh, T sama dengan nol. Pada saat T sama dengan nol kan ba- papannya ini masih eh, belum memasuki eh, bidang kasar ya. Karena belum memasuki bidang kasar, itu percepatannya itu adalah percepatan kesininya itu adalah eh, G sin theta. Jadi nilai A-nya itu adalah G sin theta. Atau bisa juga kita ambil dari persamaan gerak yang awal, yang tadi yang diturunkan. Nah, ganti X-nya sama dengan nol. Kalau X-nya sama dengan nol di sini, itu kita peroleh bahwa A-nya itu sama dengan G sin theta atau sin 15. Nah, kalau kita masukkan A-nya sama dengan G sin theta, berarti G sin theta, ganti T-nya sama dengan nol, berarti minus B omega kuadrat cos nol. Cos nol kan hasilnya satu, berarti B itu sama dengan minus G sin theta dibagi dengan omega kuadrat. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya di sini, nah, kalau kita masukkan angka-angkanya, itu nilai B-nya itu sama dengan minus 0,5 L. G-nya ganti 9,8, sin 15 tadi, G sin 15 itu 2,54, kemudian omega kuadratnya itu adalah 5,11 per L. Nah, kita peroleh nilai B-nya itu minus 0,5 L. Nah, sekarang kita sudah dapatkan semua nilai konstantanya, maka solusi geraknya itu sudah utuh. Jadi persamaan posisinya itu X sama dengan B-nya itu minus 0,5. Jadi ganti B-nya di sini. Ganti B-nya dengan eh, minus 0,5 L. Minus 0,5 L dikali cos omega T. Kemudian dikurang dikurang B 0, minus 0,5 L. Berarti ini tambah ya, tambah 0,5 L. Jadi ini persamaan posisinya. Nah, sekarang kita mau cari berapa nilai L-nya di sini. Nah, di soal diketahui bahwa eh, pada saat waktu tempuhnya itu adalah 2pi, jarak tempuhnya itu adalah sejauh L. Jadi kalau waktunya 2pi, maka dia akan menempuh jarak sejauh sejauh L. Sejauh L itu karena ujung yang atasnya ini sudah tepat berada di batas bidang kasar. Jadi untuk T sama dengan 2pi, maka X-nya itu sama dengan L. Nah, sekarang kita masukkan X itu adalah L minus 0,5 L cos, ganti T-nya dengan 2pi, omega kali 2pi, baru ditambah dengan 0,5 L. Nah, di sini ada 0,5 L, di sini ada 0,5 L, supaya hasil penjumlahannya ini, kedua suku ini hasilnya L, berarti yang ini itu harus sama dengan minus satu ya. Jadi kalau ini minus satu, berarti jadi sini jadi plus 0,5 L, ditambah 0,5 L itu dapatnya sama dengan L. Jadi nilai cos
omega dikali 2pi itu harus sama dengan minus 1. Nah, sekarang cari nilai cos yang hasilnya minus 1. Cos yang menghasilkan minus 1 itu sama dengan cos 180 derajat ya, atau cos pi. Jadi yang ini omega dikali 2pi itu harus sama dengan pi. Berarti omega itu sama dengan 1/2. Jadi nilai omeganya itu 1/2. Nah, sekarang kita masukkan nilai omega. Omega kan akar 5,11 per L. Jadi akar 5,11 per L dibagi dengan 1/2. Nah, supaya hilang akarnya, sebelah kita kuadratkan kedua ruas. Itu 5,11 per L sama dengan 1/4. Atau L sama dengan 4 dikali 5,11. 4 dikali 5,11 kita dapatkan 20,4 meter. Jadi panjang batangnya itu adalah 20,4 meter. Untuk kasus sudut kemiringannya itu 15 derajat dan koefisien geseknya itu 0,54. Nah, untuk kasus yang soal yang tadi, kalau sudut kemiringannya itu 60 derajat dan koefisien geseknya itu 0,8, tidak mungkin bendanya itu dia yang awalnya diam, kemudian bergerak, kemudian kembali diam, berhenti. Nah, tidak mungkin karena untuk kasus sudut kemiringan seperti ini, maka dia akan mengalami percepatan terus-menerus, tidak akan berhenti. Jadi untuk kasus soal seperti ini, nilai sudutnya sama nilai koefisien geseknya itu tertentu. Tidak boleh mengambil angka sembarang. Karena ada hubungannya, nilai hubungannya itu, koefisien geseknya itu harus 2 kali tangen sudutnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita eh, di sini kan kita sudah peroleh nilai L-nya itu adalah 20,4 meter. Sekarang kita coba buktikan apakah pada saat 2pi dia berhenti atau tidak. Nah, sekarang kita coba masuk ke persamaan kecepatannya. Nah, di persamaan kecepatan tadi itu persamaan kecepatannya itu yang ini V. Nah, A-nya itu tadi 0 ya. Berarti dia adalah minus B cos sin omega T. Jadi persamaan kecepatan atau bisa ini kecepatan itu dari hasil turunannya ini. Jadi V sama dengan dx dt, kalau diturunkan turunannya cos kan minus sin, berarti jadi minus kali minus jadi positif. Jadi 0,5 L dikali omega dikali dengan sin omega T. Nah, sekarang kita mau cari kecepatannya pada saat T sama dengan 2pi. Nah, sekarang ganti T-nya dengan 2pi, berarti V sama dengan 0,5 L kali omega dikali sin omega dikali 2pi. Omeganya kan nilainya 1/2. 1/2 dikali dengan 2pi itu sama dengan sin pi. Di 0,5 kali L kali omega sin pi. Sin pi itu hasilnya 0. Berarti kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi ini untuk kasus sudut 15 dengan koefisien gesek 0,54 itu berlaku benda yang awalnya bergerak
akan kembali diam. Oke, untuk video pembahasan kali ini kita cukupkan untuk soal ini. Semoga pembahasan video di sini bisa menjadi referensi bagi adik-adik yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi OSN tingkat kabupaten kota. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.